Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa adalina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Kemarin yang atas ada 3 sholat sunat yang muakkad, sholat malam, sholat duha, dan sholat tarweh. Dalil hadisnya yang bawah 120 ay ba'dan nawafili, yakni setelah sholat-sholat sunat, allati tutlabu, yang dituntut, fiha di dalam nawafil, apa al-jama'atu berjamaah. Ini sholat sunat muakkad yang selain harus berjamaah yang kemarin itu. Kalau yang jamaah kemarin kan Idul Fitri, Idul Adha, khusuf, dan istisqa. Kalau ini tidak usah jamaah. Wa nawafilu ar-rawatib, dan nawafil ar-rawatib at-tabi'atu yang mengikuti lil faraidi pada sholat-sholat fardu. Li fadilatil jama'ati, bagi fadilahnya jamaah, fil ula dalam yang pertama, wartibatis saniyati dan hubungan yang kedua yakni rawatib berhubungan bil faridoti dengan sholat fardu. Wa nawafil, lafad nawafil itu jam'u nafilatin, jamaknya lafad nafilatin. Wahya yaitu bimaknal masnuni, dengan arti yang disunatkan, wal mustahabbi yakni yang disunatkan. 121 rawa meriwayatkan siapa Muslimun Imam Muslim, wa ghairuhu dan lainnya Muslim, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, su'ila ditanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ayus sholati afdalu ba'dal maktubah. Ayus sholati, sholat yang mana? Afdalu yang lebih utama, ba'dal maktubati setelah sholat fardu. Selain sholat fardu, yang paling utama sholat apa lagi? Qala, jawab siapa Nabi, as-sholatu fi jawfil lail. As-sholatu yaitu sholat, fi jawfil laili di tengah-tengah malam. Di waktu tengah malam. Al-maktubatu, lafad al-maktubah, al-mafrudah maknanya al-mafrudah yang diwajibkan. Jawfal laili, makna jawfal laili ay batinuhu, yakni tengah-tengahnya. Wa sa'atut tafarrughi, dan saat-saat kosong, fihi di dalam batin. Batinul lail lil ibadati, untuk ibadah. Yes, pokoknya waktu-waktu kosong malam itu yang tidak dipakai ibadah. Waktu sama dan disebut apa sholat? Sholat tengah malam itu disebut apa berarti? Qiyamul lail, disebut sholat qiyamul lail. Wa tahajjudu, yakni tahajud. Infu'ilat, jika dilakukan apa sholat? Infu'ilat, jika dilakukan apa sholat? Ba'dan naumi, setelah tidur.
Kalau sholat sunatnya dilakukan habis bangun tidur, disebut sholat tahajud. Qala berfirman Allah Ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili dan dari waktu malam fatahajjad. Maka tahajud siro, sholat siro fi di dalam lail. Nafilatan berupa sholat sunat laka bagimu al-isra. Ai utruk al-hujud. Bedanya tahajud dengan hujud. Ai utruk yakni tinggalkanlah al-hujuda, tidur di atas sholat fardu. Mafrudatan juga diwajibkan alaika atas dirimu khosotan khusus. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Berkata siapa Abu Hurairah, ausoni wasiat padaku. Ausoni wasiat padaku, khalili kekasihku. Bisalasin dengan 3 macam. Kekasihku maksudnya ya Kanjeng Nabi. Nabi pernah pesan padaku, kata Abu Hurairah, 3 perkara. 1, siyami salasati ayyamin, puasa 3 hari, min kulli syahrin setiap bulan. Yaitu namanya puasa ayyamul bid. Yaitu pada tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah. Wa raka'atai duha dan 2 rakaat sholat duha. Wa an utira yang ketiga, dan apabila sholat witir siapa saya, dan apabila saya sholat witir qabla an anama, sebelum saya tidur. Ai usolli yakni saya sholat al-witra witir. Pesannya Nabi sama Abu Hurairah, jangan tinggalkan perkara 3. 1 puasa bid, 2 sholat duha, 3 sholat witir. Wa qalluha paling sedikitnya sholat duha itu rakaatani 2 rakaat. 5 dzukira seperti yang telah disebut fil hadisi dalam hadis. Wa aktsaruha dan paling banyaknya duha itu sama nurakaatin 8 rakaat. 5 karena hadis rawahu yang meriwayatkannya siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim, wa lafzu dan lafadznya lahu bagi Muslim, fi hadisi Ummi Hani dalam hadisnya Ummi Hani radhiyallahu anha, annahu sesungguhnya lama kana ketika ada apa amul fathi, tahun pembukaan Mekah, apa tahun kemenangan Mekah, penaklukan. Tahun penaklukan Mekah. Atat datang siapa Ummu Hani Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dan Rasul itu bi'a'la Makkah, di tanah tingginya Mekah. Mekah itu tanahnya begini tuh, ke bawah gini. Jadi Ka'bah itu adanya di lembah. Jadi kalau misalnya ini pegunungan gini ya, gunungan, lembahnya ini yang dipakai Ka'bah. Lainnya itu naik gini semua. Pinggirannya Ka'bah itu naik semua. Pegunungan. Jadi kalau kita di lantai 3 Masjidil Haram itu masih dekat juga dengan tanah gunung sampingnya yang tinggi itu. Iya. Jadi makanya sofa itu kan di atas gitu kan, sama Marwah. Nah, Ka'bah itu di lembah itu, di lembahnya.
Faqama, maka berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghuslihi untuk mandinya. Nabi berdiri kemudian mandi. Fasatarot lalu menutupi alaihi pada Nabi siapa Fatimah itu Fatimah. Zaman dulu itu kamar mandi kan nggak ada temboknya. Kalau mau mandi ditutupin dulu gitu. Suma akhadha kemudian mengambil siapa Nabi saubahu bajunya. Wal tahafa dan berselimut siapa Nabi bi dengan saub. Suma sholat kemudian sholat siapa Nabi. Jadi habis sholat subuh ini masih menggigil Nabi. Suma sholat kemudian sholat siapa Nabi sama niha rakaatin 8 rakaat. Subhatad duha yaitu pada masa dasar pada saat waktu duha. Sholat duha yakni sholat duha. Ini mungkin di rumahnya Nabi sendiri, rumahnya Siti Aminah. Rumah Siti Aminah ini kalau ini Ka'bah itu sebelah sini ini ada sofa Marwah. Marwah ini kan lereng bukit ini. Ketika Marwah ini pintu keluar, kamu keluar ke sana bukan ke arah masuk Ka'bah, keluar. Itu kan masuk lantai berikutnya lagi, lantai 3. Nah, di lantai 3 itu kamu ke belakang tuh nengok di sana ada rumah aslinya Said Abdullah dan Siti Aminah. Nah, di situ ada tempat sekarang dibuat kamar mandi umum. Ya. Enggak dirubuh, enggak. Masih. Tapi terus di sampingnya rumah itu dibuat kamar mandi umum sekarang. Untuk wudu, mandi. Biasanya orang-orang Bangladesh itu pada rebutan beguyur air di situ. Wal afdalu adapun yang lebih utama itu ayu fasila apabila memisah-misah baina kulli rakaataini antara setiap 2 rakaat. 8 rakaat duha itu boleh misalnya kamu langsung tek langsung usolli sama niya rakaat 8. Salam sekali boleh. Tapi yang bagus setiap 2 rakaat 1 salam. 5 karena hadis jaa yang datang apa fi riwayat Abi Dawud di riwayatnya Abi Dawud anha dari Ummi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi pada hari penaklukan Mekah. Salat siapa Nabi yaumal fathi pada penaklukan Mekah subhatad duha salat duha sama niya rakaatin 8 rakaat yusallimu ngucap salam siapa Nabi min kulli rakaatin dari setiap 2 rakaat. Wa waktuha adapun waktunya salat duha itu min irtifa'is syamsi mulai dari naiknya matahari. Matahari kira-kira kelihatan 1 tongkat pramuka itu. Nah, itu sudah boleh salat duha. Hatta zawali sampai bergesernya matahari sampai menjelang zuhur. Wal afdalu yang lebih utama itu fi'luha melakukan sholat duha inda mudiyyi rub'in nahari ketika lewat 1/4 siang. Jadi kalau mulai jam 7 sampai jam 12 berapa jam 1/4-nya itu waktu itu kira-kira ya jam 10-an itu yang lebih bagus. Rawa meriwayatkan Muslimun Imam Muslim wa ghairuhu dan lainnya an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala berkata Zaid kharaja keluar siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba atas penduduk Quba. Quba itu di Madinah. Kira-kira dari Madinah sekitar 5 kilo. Wa hum utawi Nabi itu yusalluna salat siapa Nabi ad-duha salat duha. Faqala lalu berkata Nabi
Salatul awabina idza ramidat al-fisalu minad duha. Salatul awabin adapun salat awabin itu idza ramidat ntar dulu. Apabila idza ramidat apabila al-fisalu piro-piro al-fisalu piro al-fisalu telapak kaki minad duha. Saya ulangi. Salatul awabin, salat awabin itu idza ramidat apabila sudah hilang gitu ya, sudah terhapus al-fisalu bekas-bekas telapak kaki unta minad duha dari salat duha. Kalau maksudnya itu apa? Unta-unta itu lagi istirahat gitu loh. Nggak ada yang bekas jalan lagi. Itu berarti duha habis. Berarti itu sholat awabin. Awabin itu apa? Sholat. Ini ada keterangannya bawahnya. Al-awabin. Al-awabin. Jam'u awabin. Yakni jamaknya awabin. Wahuwa yaitu ar-roji'u kembali ilallah ta'ala. Kepada Allah ta'ala. Ramidat al-fisalu yakni maknanya ihtaraqat kepanasan min harir romdoi dari panasnya romdo padang pasir. Wujidat yakni ditemu harus samsi panasnya matahari. Waromdo fil aslinya itu al-hijaratu batu. Al-hamiyatu yang panas min haris syamsi dari panasnya matahari. Wal muradu dan yang diharapkan dimaksud irtifa'un nahari yaitu ngangkatnya siang. Wal fisalu berarti romidat tadi artinya kepanasan ya, kepanasan. Wal fisalu adapun fisal itu jam'u fasilin jamannya fasil. Wa huwa yaitu waladun naqah anaknya unta. Salat awabin itu salat sunat antara maghrib dan isya. Itu salat awabin. Tapi maksud yang ini sholat awabin bukan sholat itu ya. Ini berkaitan dengan sholat duha. Sholatnya orang-orang yang kembali. Awabin itu maknanya adalah kembali. Jamu awabin. Waktu sama dan disebut qiyamu Ramadan. Salat Ramadan wahya isruna rakaatan yaitu 20 rakaat. Ini aslinya. Salat tarawih itu 20 rakaat fi kulli lailatin dalam setiap malam min layali Ramadan dari malam-malam Ramadan. Yusolli salat siapa man kulla rakaataini setiap 2 rakaat bitaslimatin dengan salam 1. Wa waktu adapun waktunya tarawih itu baina sholatil isya antara sholat isya wa sholatil fajri dan sholat subuh wa tusolli dan disolati apa tarawih qoblal witri sebelum sholat witir. Jadi yang unang salat 11 11 rakaat itu pendapat ulama berikutnya yang sekarang ini.
Makanya ada diskon 50%. Kalau yang dari sahabat Umar asli 20 rakaat itu. Yang 11 itu istihad kepada apa? Karena Nabi dulu waktu Ramadan itu kan tidak pernah sholat taraweh. Nabi dulu sholat tahajud. Sholat tahajud itu maksimal 11 rakaat itu awalnya. Makanya orang Muhammadiyah, dulu Muhammadiyah itu tidak mau sholat 20 rakaat, maunya ngikutin gantinya tahajud ya 11 gitu. 11. Jadi kita ini ngikutin Muhammadiyah. Kalau ikuti Sayyidina Umar 20 rakaat, ya zaman sekarang 20 rakaat pada lari. Masih untung mau sholat tarawih. Warawat dan meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun dan Muslim wa ghairuhuma dan lain-lainnya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata siapa Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadhana siapa salat pada bulan Ramadan imanan dengan beriman wahtisaban dan karena Allah ghufira maka diampuni lahu baginya ma taqaddama apa yang terdahulu mindan bihi dari dosanya. Ghufira maka diampuni wahtisaban dan karena Allah ghufira maka diampuni lahu baginya ma taqaddama apa yang terdahulu mindan bihi dari dosanya. Siapa mau sholat malam termasuk sholat tarawih di bulan Ramadan beriman karena Allah maka diampuni seluruh dosanya yang lalu karena Allah tapi syaratnya bukan karena nasi bungkus. Imanan yakni tasdikon yakni jujur mengakui maksudnya bi'anau bahwa sesungguhnya Ramadan itu hakun benar. Ihtisaban artinya ihtisaban itu ikhlason ikhlas lillahi ta'ala. Awas jangan lillahi ta'allah. Ada itu membawa acara di Polda itu lillahi ta'allah. Warawa dan meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim walabdu dan lafadznya lahu bagi Muslim. An Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat fil masjid di masjid zatal lailatin suatu malam. Ini awalnya. Jadi Nabi itu awalnya kalau Ramadan dulu beliau itu sholat di masjid awalnya. Tapi bukan tarawih namanya sholat malam gitulah pokoknya sholat malam. Tiba-tiba fasalla maka tiba-tiba sholat ngikutin sholatnya Nabi siapa nasun orang-orang. Jadi setiap Nabi sholat tiba-tiba belakang itu banyak ngikut makmum. Summa sholat kemudian sholat siapa Nabi minal qabilati dari besoknya depannya maksudnya besoknya. Fakasura maka tambah banyak annasu manusia. Besoknya sholat lagi lah kok tambah banyak. Sumajtama'u kemudian kumpul siapa nas minal lailati dari malam as-salisati yang ketiga awir rabi atau malam keempat. Akhirnya pas hari ketiga keempat Ramadan Nabi belum datang orang-orang sudah nunggu di masjid penuh. Falam yakhruj maka lalu tidak keluar ilaihim kepada mereka siapa Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Giliran ditunggu orang banyak, Nabi tidak keluar. Gitu. Falamma asbaka maka ketika pagi-pagi kola dawuh. Kola berkata siapa Nabi. Qad ra'aitul ladzi sona'tum. Qad ra'aitu sungguh aku telah melihat. Alladzi sona'tum yang kalian lakukan. Falam yamna'ni maka tidak menghalangi aku minal khuruji dari keluar ilaikum padamu illa ani kecuali sesungguhnya saya itu khosyitu khawatir saya khawatir apa antufrodo jika diwajibkan apa sholat alaikum atas kamu. Pagi-pagi habis sholat subuh Nabi dawuh, aku tahu tadi malam kalian nunggu saya. Kata Nabi gitu. Tapi saya sengaja tidak keluar. Kenapa? Saya takut kalau kamu tiap hari ikut sholat malam jamaah di belakang saya, nanti oleh Allah dirubah jadi wajib. Kalau diikuti Nabi terus diikuti di belakangnya gitu, takutnya jadi diwajibkan oleh Allah. Padahal tarawih itu kan tidak wajib, sholat malam itu tidak wajib. Nanti kalau diwajibkan susah kamu malam-malam tidak bisa ngapa-ngapain. Malam-malam belum buka puasa, habis sholat maghrib, peteng kerucuk-kerucuk pengen masak mie. Tapi karena Allahu Akbar, Allah nggak jadi wajib sholat. Itu awalnya. Wadhalika dan kejadian itu fi Ramadan di bulan Ramadan. Allati sona'tum arti alladzi sona'tum ay ijtima'ukum yakni kumpulmu li sholat untuk sholat wantidhari dan menunggu saya. Itu makanya Nabi akhirnya sholat malamnya Ramadan di rumah, nggak pernah lagi di masjid. Faslun, pasal baru. Wasyara itu sholati, syarat-syarat sholat qabla dukhuli sebelum masuk fiha di dalam sholat. Itu khamsatu asya'a ada 5 macam. Sebelum kamu sholat, kamu harus melakukan 5 macam. Yang pertama, toharatul a'dha'i, bersuci anggota tubuh, mensucikan anggota tubuh, minal hadasi dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi apa bersuci dari hadas itu wudu, kalau hadas besar mandi. Ya. Jadi kamu tidak boleh sholat kalau belum suci berupa wudu atau mandi. Wan najasi dan mensucikan najis sebelum wudu dilihat dulu ada najis apa enggak. Kalau kamu sholat wudu lupa bangun tidur pakai baju tadi dipakai ngiler. Ngiler itu najis. Maka sholatmu tidak sah karena bawa iler. Kalau liurnya walet bisa dijual liurmu najis. Yang ketiga wasatrul aurat dan menutup aurat. Awas. Maka kalau sholat harus nutup aurat. Dicek dulu sebelum sholat bajumu berlubang apa enggak. Jangan-jangan pas sempaknya kantet. Pas sholat belakangnya robek wek. Wasatrul aurat dan nutup aurat bilibasin tohirin. Dengan pakaian yang suci. Paginya yang dipakai sholat, sajadahnya semuanya harus suci.
Warawat dan meriwayatkan Al-Bukhari Imam Bukhari an Abdurrahman bin Abdul Qari qala berkata siapa Abdurrahman Kharajtu saya keluar ma Umar bin Khattab fi Ramadan di bulan Ramadan ilal masjid di masjid. Faidan nasu tiba-tiba orang-orang itu auzaun berkumpul-kumpul atau berbondong-bondong mutafarriquna pisah-pisah artinya sekelompok gitu gerombol-gerombol. Yusalli salat siapa rajulu laki-laki li nafsi untuk dirinya sendiri. Wa yusalli dan salat ar-rajulu laki-laki fa yusalli lalu salat. Wa yusalli lalu salat siapa rajul bi salati dengan salatnya rajul yang pertama ar-rahti sa'akhiru. Fa yusalli lalu salat bi salati dengan salatnya rajul siapa ar-rahtu serombongan. Ada serombongan ngikut. Faqala lalu mengucap siapa Umar ini ara lawat istama'tu haula ya laqari wahid lakana amsal. Ini ara ini sesungguhnya saya itu ara berpendapat lawat istama'tu seandainya aku ngumpulkan haulai mengkono manusia orang-orang ala qari atas imam satu, atas imam qari itu maksudnya imam wahidin yang satu lakana maka ada apa al jam'u berkumpul itu amsala lebih baik. Suma azama lalu punya berkeinginan siapa Umar Fajama'ahum lalu mengumpulkan orang-orang ala Ubay bin Ka'ab atas Imam Ubay bin Ka'ab. Summa kharajtu kemudian saya keluar ma'ahu bersama Umar lailatan pada suatu malam ukhra yang lain. Wanasu dan orang-orang yusalluna salat bisolati qori'ihim dengan salat imamnya mereka. Faqala lalu mengucap siapa Umar nikmatil bid'ah hadhihi. Nikmatil bid'ah sebaik-baiknya bid'ah itu hadhi ini tarweh. Jadi maksudnya itu setelah Nabi Muhammad tidak ada gitu loh. Orang-orang pada bingung kan, nggak ada yang memotivasi ngisi sholat malam di bulan Ramadan. Kalau masih ada Nabi, walaupun Nabi tidak mau diajak jamaah, tapi kan akhirnya orang sendiri-sendiri. Begitu pada zaman Umar, orang itu pada pengen ngisi Ramadan, tapi berkelompok-kelompok. Ada sekelompok sholat sendiri, sekelompok sholat sendiri, sekelompok sholat sendiri. Gitu. Nah Umar kemudian berpikir, wah ini alangkah baiknya kalau orang-orang ini dikumpulkan saja, dijadikan satu sholat berupa jamaah. Akhirnya tercetuslah oleh Umar untuk mengganti tahajudnya Nabi di bulan Ramadan dengan berupa sholat jamaah, yaitu yang disebut sholat tarweh. Kalau Nabi dulu sendiri tahajud itu kan 11, masa toh kalau jamaah cuma 11 gitu loh. Jamaah kan lebih ringan bareng-bareng. Maka dikalikan 2. Itu 11 dikalikan 2 berapa? 22 plus 1 tambah witirnya gitu. Berarti 23. Maka tarwehnya 20, witirnya 3. Gitu. Daripada sendiri-sendiri begitu, lebih baik saya kumpulkan saja. Dan Umar habis itu ijtihad, bermusyawarah dengan sahabat, kemudian ijtihad, lalu memutuskan pendapat itu untuk diikuti. Maka beliau mengatakan ini bid'ah. Tapi sebaik-baiknya bid'ah adalah sholat tarweh.
tarweh. Maka jangan sok ngomong dikit-dikit bid'ah. Aku nggak mau bid'ah, tapi tarweh mau. Kalau kamu nggak mau bid'ah berarti menghina Umar. Wong Umar aja pakai bid'ah. Walati yanamuna, adapun yang tidur anha dari alati anha dari bid'ah atau sholat tarweh itu afdolum lebih utama minallati yakumuna daripada yang pada sholat, yakni akhirul laili, yaitu akhirnya malam. Maksudnya apa? Daripada nanti akhir malam pada tidur nggak sholat, lebih baik jamaah dulu sholat tarweh. Wa kanan nasu, dan orang-orang itu yakumuna sholat awal lagu di permulaannya lail. Kalau nanti diakhirkan sholatnya, misalnya sholat tahajud, tidur dulu baru bangun jamaah, iya lek datang orang-orang. Ramadan ya. Kalau sudah habis jamnya sahur. Bangunnya jam 2, mari kita tarweh dulu jam 2. Hah. Paling yang datang sih kok duwe. Auza'u jama'atun. Ya maknanya auzaun atau jama'atun itu jama'atun jamaah. Ar-rohtu maknanya ar-rohtu itu majunal asyrah, kelompok di bawah 10 minar rijal dari para laki-laki. Nikmatul bid'ah hadhi maknanya adalah husnu hadzal fi'lu, hasuna hadzal fi'lu, bagusnya perbuatan ini. Wal bid'ah, adapun bid'ah itu mastuhdisa, apa yang baru, ala ghairi misalin, atas selain contoh sabako yang telah dahulu. Artinya yang Nabi tidak pernah melakukan hal baru itu namanya bid'ah. Tapi watakunu, dan ada apa bid'ah itu hasanatan baik, tapi bid'ah itu ada yang baik. Wa masyru'atan, dan disyariatkan, in wafaqat, apabila sesuai asyar'a kepada syarak. Wantarojat, dan masuk apa bid'ah tahta mustahsanin, perkara yang dianggap tahta mustahsanin, di bawah perkara yang dianggap baik, fihi, di dalamnya. Wadhamimatun, dan jelek, marfudotun, yang ditinggal, in khalafathu, apabila bertentangan dengan syarak. Lah bid'ah itu kalau bid'ah hasanah berarti masih sesuai dengan syariat. Kalau bid'ah yang tidak bersama dengan apa? Tidak sesuai dengan syariat, namanya bid'ah sayyi'ah, itu ditinggal. Misalnya apa? Sholat subuh meskipun kuat diganti 5 rakaat. Jangan. Giliran sholat zuhur tinggal 2 rakaat. Enggak boleh, bertentangan dengan syariat. Awinda rojat, atau masuk tahta mustakbahin fi, di bawah perkara yang dianggap buruk. Wa illam tukhalif, dan jika tidak bertentangan apa bid'ah, tidak bertentangan apapun, Rasul tidak pernah memang, tapi tidak bertentangan juga asyar-asyariat. Walam tandarij, dan tidak masuk tahta aslin fihi, di dalam aslinya syariat. Kanat, maka ada apa bid'ah itu mubahatan, boleh-boleh saja. Kalau itu tidak bertentangan syariat, ya itu boleh-boleh saja. Misalnya apa? Pakai sendok. Nabi kan dulu tidak pernah pakai sendok. Tapi kan enggak apa sendok itu kemudian haram, ya enggak, mana dari haramnya enggak ada, gitu ya.
itu tidak bertentangan dengan syariat, maka pakai sendok boleh-boleh saja. Naik mobil itu bid'ah. Tapi kan tidak bertentangan dengan syariat. Zaman dulu kan onta. Orang Mekah itu kan banyak Wahabi tentang bid'ah ya. Tapi nyatanya pada punya mobil pribadi. Itu aneh. Pakai beduk, kentongan, itu bid'ah. Nabi nggak ada zaman itu. Tapi kan juga tidak melanggar syariat, berarti ya boleh-boleh saja. Sebenarnya nggak pakai beduk juga boleh, tapi kalau kamu mau ngajak orang sholat teriak-teriak, maghrib, maghrib. Kuat apa enggak? Pakai mic bid'ah. Dulu Nabi kan nggak ada mic, speaker. Ya, tapi tukang azan gayel. Zaman sekarang. Termasuk ini ngaji pakai meja ini kan bid'ah. Zaman Nabi nggak pernah pakai meja, bangku itu nggak pernah. Zaman dulu ya dipegang aja kalau ngaji, nggak ada bid'ah. Tapi boleh-boleh saja. Banyak, pokoknya selama itu tidak melanggar syariat, boleh-boleh saja. Pakai HP bid'ah nggak? Bid'ah, Nabi nggak pernah main HP. Makanya ada orang mengatakan aneh kan, habis sholat salaman biasanya kan, bid'ah, Nabi nggak pernah begitu. Nah ini kan aneh. Salaman nggak boleh, tapi kalau habis sholat megang HP boleh, ya sama aja toh. Lebih baik mana megang HP dengan salaman? Lebih bagus salaman. Megang HP aja boleh, yang kentut aja boleh. Bawa pisau kemana-mana bid'ah, bawa keris bid'ah. Ngapal? Giliran bawa ATM nggak bid'ah. Ya sama aja toh. Keris, pedang, pisau dibawa kan untuk apa? Untuk melindungi diri kan. Zaman dulu kan kemana-mana memang merasa nyaman bawa itu kan gitu ya. Oh, zaman sekarang polisi bawa senjata, kemana-mana nyaman gitu loh, pantas gitu. Dan untuk keperluan apapun mendadak. Dan sekarang kan keperluan nggak perlu itu, tinggal gesek. Kalau gitu, kalau itu haram, aku rapat, giliran bawa ATM enggak lah, sama aja. Ngerokok haram, giliran pakai yang rokok isep, apa itu namanya, pep enggak, ini waktu bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Warawat dan meriwayatkan al-Baihaqi, Imam Baihaqi wa ghairuhu dan lainnya bi isnadin dengan sanad shahihin yang sahih. Annahum sesungguhnya orang-orang itu kanu yakumuna pada sholat ala ahdi Umar pada masa Umar radhiyallahu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan di bulan Ramadan bi isri rakaatan dengan 20 rakaat. Ya Allah, minta ampun ya Allah. Saya tak kurangi ya Allah. Tiap malam harus minta maaf sama Allah, istighfar, minta diskon. Tak diskon kita zaman Umar 20, kita tinggal 11. Warawat dan meriwayatkan Malikun Imam Malik fil Muwatta di dalam kitab Muwatta. Maka di Mekah tarawih nggak ada 11 sampai sekarang. 20. Udah 20 suratnya setiap baca 1 juz.
juz, habis salam, tawaf. Habis itu sholat lagi. Gitu. Karena ada siapa nasu manusia di zaman Umar, pada zaman Umar itu yakumuna pada berdiri sholat di Ramadan, di bulan Ramadan. Bisa lasin kelawan dengan 3 wa isrinya dan 20 rakaat. Jadi 23 rakaat itu plus witir berarti. Wa jamaah dan mengumpulkan al-Baihaqi, Imam Baihaqi baina riwayat ini antara 2 riwayat. Bi anna salasa bahwa sesungguhnya yang 3 rakaat itu kanat witron yaitu salat witir. Al-asgharu 124 maksudnya hadas kecil wal akbari dan hadas besar. Liqauli ta'ala karena firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Orang-orang yang beriman idza qumtum jika kamu melakukan ila sholati salat fasilu maka basuhlah wujuhakum wajah-wajahmu wa aydiyakum dan tangan-tanganmu ilal marafiqi sampai sikumu. Wamsaku dan usaplah biruusikum rambut kepalamu wa arjulikum dan kakimu ilal ka'bain sampai 2 mata kaki. Wa in kuntum junuban jika kamu dalam keadaan junub fattahharu maka bersucilah yakni mandi besar. Dalam menunjukkan ala dzalika atas itu tuhur bersuci. Apa amruhu perintahnya Nabi SAW, perintah bi ghuslin najasati dengan membasuh najis. Kaqaulika seperti ucapan Nabi li Fatimah pada Siti Fatimah binti Abi Khubais radhiyallahu anha. Apa kata Nabi faida akbalti keliru. Faida akbalat jika datang apal haidu haid fatruki maka tinggalkanlah as-salata salat. Tapi faida dhahaba maka jika sudah hilang apa qadruha kira-kiranya haidah falsili maka mandilah angki keliru. Falsili maka basuhlah angki darimu adama darah. Wasalli dan sholatlah maksudnya mandi wajib lalu sholat. Wa hadisu Aliin radhiyallahu anhu fi ghusril madhi. Di dalam membasuh madhi. Kemarin itu sudah. Wa kiasan dan karena mengkiaskan ala tuharati saubi atas bersuci baju. Al-ma'muru bi yang diperintah apa al-biqauli ta'ala dengan firman Allah Ta'ala wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka dan pada bajumu fatahhir maka sucikanlah. Berarti kalau kita sholat bajunya tidak suci tidak boleh alias tak oleh. Liqauli karena firman-Nya Allah Ta'ala khudzu zinatakum inda kulli masjid. Nah ini loh dalilnya. Kamu kalau jamaah di masjid itu pakailah baju yang bagus-bagus. Jangan pakai kaos. Ini tarawih pakai kaos. Enggak kopian boleh. Perintahnya Nabi, perintahnya Allah khudzu ambillah zinatakum perhiasanmu. Jadi kau suruh pakai bagus. Makanya inilah pentingnya kenapa hari raya kita kalau sholat Id suruh pakai baju yang baru, yang bagus. Makanya justru sholat Id. Bukan kok pas apa namanya namung. Indakul masjidin ketika setiap masuk masjid. Jangan dibalik ketika apel pakai minyak wangi, bajunya paling bagus, rambut disisir rapi. Begitu ngadep Allah sholat pakai kaos oblong. Pakai celana kantet. Ya Allah. Ngadep Tuhannya malah ndak rapi. Allah kalah sama cewek.
Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mestinya dibalik. Kamu kalau apel cewek pakai baju selengean aja. Dan kalau pakai selengean kok cewekmu nerima berarti hebat cewekmu gitu. Kalau cewekmu nuntut berarti cewekmu mata duiten. Oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al-muradu yang dimaksud bi dengan zina itu asyabu pakaian fi sholati untuk sholat. Maksudnya pakaian untuk sholat itu pakai yang bagus. Sholat sarungnya pinjem. Doa supaya terkabul. Kan orang yang terzolimi, gembel. Apaan malaikat yang ngerti? Gagak lu. Apel pakai baju bagus, giliran sholat robek-robek. Allah kalah sama cewek. Warawa dan diriwayatkan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, loh kamu diundang kepala sekolah, diundang Pak Bupati aja, wah ngelicim pakai sepatu. Giliran diundang Allah, ya Allah. Warawa dan meriwayatkan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa hasanahu dan menganggap bagus hadis An Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Aisyah qala bersabda siapa Rasulullah SAW la tuqbalu tidak diterima sholatul haidi sholatnya wanita balik maksudnya di situ wanita balik illa bi khimarin kecuali dengan telekung kecuali dengan penutup aurat atau telekung. Wal haid mana al haid itu al balik dewasa. Li'annaha karena sesungguhnya perempuan itu balagot mencapai sinnal haidi umurnya keluar haid diarani haid karena dia waktunya keluar haid. Wal khimar adapun khimar kerudung atau telekung itu matughati yang bisa menutup Rasul nisaun para wanita minal mukminati dari orang-orang mukminat mutalafiatin yang kerungkepan apa kerungkepan itu Kerungkepan di sana kayak ditutup sarung apa namanya kamu kan ada Pak Ustadz malu-malu tutup abang tapi ditutup kain kumbus bertelumbus mutalafiatin yang bertutup-tutupan fi murutihinna dalam pakaian-pakaian bulu pakaian bulu sumayarjina kemudian pulang siapa para wanita ila buyutihinna kepada rumah-rumah mereka ma ya'rifuhunna tidak ada yang mengetahui mereka siapa hadun seorang pun ini pertama kali awalnya gitu. Jadi dulu para wanita itu kan belum tahu nutup auratnya sholat itu kayak apa. Jadi kalau sholat itu pokoknya ditutupin gitu aja kepalanya, terus ikut sholat. Tapi sholat duduk-duduk pada keluar tidak ada yang tahu. Mutalafiat fi murutihin artinya mutalafifat yang berkerudung bertutup bi aksiyatihinna dengan pakaian-pakaian mereka. Wal lifa adapun lifa itu saubun pakaian apa itu jullila
yang dikerukupi, ditutupi dengan pakaian, dengan saup, apa aja satu tubuh kuluhu semuanya. Ya kayak kamu kalau kedinginan gitu, geruguk gitu tutupi. Jadi dulu sholat itu begitu modelnya perempuan itu. Wa dalil istirati kauniha tahiratan, adapun dalil syarat adanya baju itu tahiratan suci itu qaulu ta'ala wasiyabaka fatahhir. Lalu habis itu berkembang mulailah kemudian Nabi menyuruh nutup aurat itu pada wahyu-wahyu berikutnya. Pakaiannya para wanita seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Nah, dulu ya enggak ngerti nutupi telapak tangan wajah itu gimana, makanya wajahnya tuh ditutup kerukup gitu, wajahnya tuh kelihatan. Kayak apa pocong. Warawat dan meriwayatkan Abu Dawud Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Khawlah binti Isar. Sesungguhnya Khawlah binti Isar atat datang an-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lalu berkata siapa Khawlah, ya Rasulullah wa Rasulullah, inna sesungguhnya itu laisali tidak ada bagiku illa saubun wahid, kecuali satu baju. Dia lagi haid gitu loh, kan disuruh ganti bajunya mandi. Dia ngomong bajuku cuma satu ya Nabi, ya Allah, orang dulu miskin itu nerima gitu ya. Wa ana dan saya itu akhidu oleh Mbak Khalil diuji. Mondoknya itu tidak boleh pakai baju banyak. Baru datang mondok panggil, ini kamu dari mana? Dari Lirboyo Kediri, Kiai. Namamu siapa? Abdul Karim. Mau ngapain sini? Pengen mondok Pak Kiai. Bawa apa itu? Yang satunya kan dibungkus kain. Ini pakaian Pak Kiai. Lah itu beras. Wow. Tidak cocok mondok seperti itu. Enak men. Sini. Kamu kalau mondok di sini nggak usah pakai bawa baju banyak. Baju bawa sini semua. Yang kamu pakai itu aja pakai mondok. Itu berasmu bawa sini. Terus diganti ambilkan dari dalam sama Kiai. Nih, kalau mondok pakai ini aja makannya. Gaplek. Tahu gaplek? Singkong dikeringkan itu. Singkong kering itu. Kamu makannya singkong ini aja. Nyantri yuk pakai beras enak men. Nggih, wis ngono nang kamar. Abdul Karim masuk pondok, berasnya itu dikasihkan ayam sama Mbak Khalil. Kur. Buat makan ayam. Terus bajunya dipanggil tukang becak. Ini ada baju bagi-bagi. Itu. Itu Mbah Abdul Karim mondoknya begitu. Jadi berhari-hari mondok di Mbah Khalil makannya cuma singkong. Nah kalau singkongnya habis gimana? Beliau ini buruh ke kampung menuai padi itu. Nanti kan dapat upah padi. Ketahuan sama Pak Khalil, panggil. Bawa apa itu? Beras banyak. Dari mana? Dari buruh di kampung. Sini udah dibilangin nggak boleh beras, ganti lagi singkong lagi. Nah kalau bajunya ini kotor yang dipakai ini, dia gimana caranya? Kan nggak punya baju yang lain. Dicuci di sungai. Dia mandi, dicuci, terus dijemur di pinggiran sungai di rumput-rumput itu. Terus berendam nunggu sampai kering. Itu Mbak Abdul Karim. Jadi kira-kira mondok baru sebulan, udah pulang. Bikin pondok sana di Lirboyo. Ilmuku udah habis. Ilmuku udah habis. Sekarang santrinya puluhan ribu Lirboyo. Dulu pendirinya seperti itu mondoknya sama Mbak Khalil.
Makanya kalau masih umur-umur sekolah itu jangan suka manja sama orang tua. Makan pilih-pilih, kalau enggak ini enggak mau. Nah. Diteruskan pakai faedah ya faqalat. Lalu berkata siapa qaulah fa illam yakhruj ad-dam, bagaimana jika tidak keluar darahnya? Kalau misalnya darahnya sudah berhenti, terus bajunya hanya sedikit yang kena darah, qaulan jawab siapa Nabi, yakfiki ghusluddam. Cukup untukmu membasuh yang kena darah. Yang nggak usah kena darah, nggak usah, itu sudah suci. Wala yadurruki, dan tidak bahaya padamu asaruhu, bekasnya. Pokoknya udah dicuci kok masih berbekas, udah biarin aja, diampuni. Dalla ala dzalika wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma'allamtanahu farjudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaudiuka ma'allamtanahu farjudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.